Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Ketika mendengarkan kata-kata Shen Tianqi, Shen Shuzhen dan Shen Shubing gemetar, dan air mata mengaburkan pandangan mereka dalam sekejap. Shen Shuzhen memandang Tanyun dengan rasa terima kasih untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, kedua wanita itu memikirkan ayah mereka yang dianiaya sampai mati. Mereka menatap Gong Sun Yang Chun, kepala divisi pil gerbang suci saat ini. Kedua wanita itu mengepalkan tangannya erat-erat. Gong Sun Yang Chun memiliki firasat buruk. Dia tidak melarikan diri karena dia tahu betul bahwa dia masih memiliki kesempatan. Jika dia melarikan diri, dia justru akan langsung mati. Dia berpikir bahwa masih ada sebuah kesempatan yang dapat menyelamatkannya. Pada saat ini, semua pejabat tinggi serta para murid yang mendengar nama Shen Tianqi, semuanya menjadi berpikir. Di antara mereka, beberapa menyaksikan proses kepala sekte lama menghapus kolam spiritual Shen Tianqi dan mengeluarkannya dari sekte lebih dari 80 tahun yang lalu. Mereka kebingungan mengapa masalah itu dianggap ketidakadilan. Tanyun mengangkat tangannya sedikit untuk memberi isyarat kepada semua orang agar diam. Dia menatap Gong Sun Yang Chun dan berkata dengan dingin, "Kamu adalah penggagas kejadian itu. Apakah kamu ingin kepala sekte ini harus memaksamu untuk mengatakannya?" Kaki Gong Sun Yang Chun gemetar hebat. Keringat dingin di dahinya menetes satu persatu. Dia tahu bahwa Tanyun telah berlatih teknik pengendalian mata. Tidak ada gunanya jika dia menyangkal kejadian itu. Gong Sun Yang Chun berlutut di tanah. Dia bersujud dan berteriak, "Kepala sekte bawahan ini salah. Memang benar Shen Tianqi dijebak oleh bawahan ini, tetapi bawahan ini juga dipaksa." Kepala sekte saat itu, keluarga Jin menyelinap ke divisi pil dan mengendalikan bawahan ini. Lalu bawahan ini menjebak Shen Tianqi dan naik posisi menjadi kepala divisi pil gerbang suci. Kepala sekte yang murah hati, tolong selamatkan nyawa bawahan ini. Bawahan ini diancam oleh keluarga Jin. Tanyun tiba-tiba berteriak, "Apakah keluarga Jin benar-benar memaksamu?" Gong Sun Yang Chun menundukkan kepalanya dan berkata, "Iya, itu benar." Tanyun berkata, "Komandan penjaga keluarga Jin, kamu sangat lucu mengatakan hal seperti itu." Gong Sun Yang Chun tercengang begitu Tanyun mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tanyun telah mengetahui identitasnya secara detail. Gong Sun Yang Chun berkata, "Kepala sekte yang murah hati, meskipun bawahan ini adalah komandan penjaga keluarga Jin, tetapi aku telah melayani sekte selama bertahun-tahun. Pada saat ini, para murid dan pejabat tinggi yang setia kepada sekte suci Wangfu, mereka benar-benar marah, terutama para pejabat tinggi dan murid divisi pil. Mereka berkata, 'Ternyata kepala Shen Tianqi dijebak. Gong Sun Yang Chun, kamu adalah binatang buas. Kamu pantas mati. Kepala Shen setia pada sekte, tetapi dia dijebak olehmu. Dasar mata-mata keluarga Jin. Kepala sekte, tolong habisi dia.'" Tiba-tiba semua orang meraung. Setelah Tanyun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, Gong Sun Yang Chun berkata dengan gemetar, "Kepala sekte, Gong Sun Roxi adalah cucu dari bawahan ini. Dia tidak bergabung dengan keluarga Jin. Kepala sekte bawahan ini tahu bahwa kamu dan Roxi telah mengalami hidup dan mati di tanah abadi serta medan perang para dewa. Demi Roxi, tolong selamatkan nyawa bawahan ini. Kepala sekte, selama kamu memaafkan bawahan ini bersumpah bahwa akan setia kepadamu di masa depan." Mendengarkan hal itu, gambar ingatan muncul di benak Tanyun. Dalam gambar ingatan, Gong Sun Roxi tiba-tiba berdiri berjinjit dan mencium bibir Tanyun. Gong Sun Roxi menatap Tanyun dengan penuh kasih sayang sambil menangis. Lalu dia berkata, "Ingat, aku Gong Sun Roxi tidak akan menikah kecuali denganmu. Aku akan mencintaimu selamanya. Jika kamu tidak menikah denganku di masa depan, maka aku akan mati sendirian."
Setelah gambaran ingatan itu menghilang dari benaknya, Tanyun tiba-tiba menjadi marah. Lalu dia berteriak, "Gongsun Yangchun, apakah kamu berani mengatakan bahwa Roxy adalah cucumu? Kamu bajingan tua. Bukankah kamu datang ke desa kecil itu? Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak menghabisi orang tua Roxy dan 36 orang di desa itu? Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak mengambil bayi Roxy?" Pada saat ini, kemarahan Tanyun bisa dibayangkan. Dalam hatinya, Gongsun Yangchun menghabisi banyak orang di desa itu dan mengambil bayi yang ada di sana. Kemudian melatih bayi itu untuk menjadi penjaga keluarga jin. Wajah tua Gongsun Yangchun tiba-tiba menyeringai dan berkata, "Tanyun, kamu benar-benar kuat dan kamu tahu banyak tentang masalah itu. Lelaki tua ini tidak ingin mengatakan lebih banyak. Kamu bisa menghabisiku." Pada saat ini, Tanyun tiba-tiba berkata, "Gongsun Yangchun, di depan semua orang, kamu bersujud ke langit sebanyak 3 kali. Akuilah kesalahanmu pada orang tua Roxy, maka kepala sekte ini tidak akan menghabisimu." Gongsun Yangchun berkata dengan tidak percaya. "Kepala sekte, apakah itu benar?" Tanyun berkata, "Kepala sekte ini selalu menepati janji." Gongsun Yangchun berkata, "Terima kasih kepala sekte atas kebaikanmu." Gongsun Yangchun berbalik dan melihat ke arah luar pegunungan hukuman surgawi. Dia bersujud 3 kali sambil berkata, "Orang tua Roxy, aku minta maaf pada kalian. Aku berlutut dan mengakui kesalahan." Melihat adegan ini, rasa terima kasih Sensuzen sebelumnya kepada Tanyun tidak hanya menghilang, tetapi berubah menjadi kemarahan yang tidak ada habisnya. Dia ingin bergegas dan berdebat dengan Tanyun, tetapi dia buru-buru dihentikan oleh Sensubing. Dada Sensuzen bergetar karena marah dan dia berkata melalui pikiran, "Adikku, apakah ini pria yang kamu sukai? Pria macam apa dia? Bagaimana dia bisa membiarkan musuh kita pergi?" Tidak ada keraguan bahwa Sensuzen sangat membenci Gongsun Yangchun. Jika bukan karena Gongsun Yangchun, ibu dan ayahnya tidak akan mati. Sensubing buru-buru berkata melalui pikiran, "Kakak, dengarkan aku dulu. Tanyun tahu bahwa Gongsun Yangchun adalah musuh kita, dan Tanyun tidak akan pernah melepaskannya." Gongsun Yangchun berkata, "Kepala sekte bawaan ini telah melakukan apa yang kamu katakan. Tolong biarkan aku pergi." Tanyun berkata sambil tersenyum. Namun, kepala sekte ini tidak dapat menjamin apakah putri kepala Sentianci akan membiarkan kamu pergi. "Subing, Susen, Gongsun Yangchun aku serahkan pada kalian." Ketika Sensubing membungkuk dengan air mata berlinang, dia menarik Sensubing yang masih terdiam. Sensuzen mengerutkan bibirnya. Setelah berterima kasih, kedua saudari itu melangkah keluar dari kerumunan dan berjalan menuju Gongsun Yangchun selangkah demi selangkah. Setiap langkah dari kedua wanita itu memiliki niat membunuh yang kuat. Pada saat ini, orang-orang di alam ilahi, kepala divisi, tetua, dan semua murid memandang Sensubing dan Sensuzen. Lalu mereka berkata, "Ternyata kepala berjasa dan tetua agung divisi berjasa adalah Putri Sentianci." Suara orang banyak berputar-putar di telinga Gongsun Yangchun yang kehilangan kakinya saat ini. Dia menatap Sensuzen dan Sensubing, lalu dia berkata, "Bahkan jika orang ini ingin mati, aku tidak akan mati di tangan kalian. Tanyun, kamu sialan. Kamu tidak menepati janji." Gongsun Yangchun membuka mulutnya, dan pedang terbang keluar dari mulutnya. Ketika dia akan menghabisi dirinya sendiri, Tanyun tiba-tiba membungkuk. Tangan kirinya dengan erat mencengkeram tangan Gongsun Yangchun. Gongsun Yangchun berteriak kesakitan. Tangannya yang memegang pedang dihancurkan oleh Tanyun. Gongsun Yangchun terus-menerus berguling di tanah dan mengutuk Tanyun. Tanyun mengabaikan Gongsun Yangchun. Dia menatap Sensubing yang menangis. Lalu dia berkata melalui transmisi suara, "Aku tahu kamu selalu menginginkan nyawa Gongsun Yangchun, dan aku juga tahu bahwa kamu ingin menghabisinya. Maaf membuatmu menunggu lama sampai hal itu bisa terwujud." Air mata Sensubing menetes. Lalu dia berkata,
Tanyun, kamu tidak perlu merasa kasihan padaku. Sebaliknya, aku sungguh berterima kasih padamu. Aku tahu bahwa Gongsun Yangchun adalah mata-mata dari keluarga jin. Dan menurut aturan sekte, dia akan dieksekusi di depan umum. Tapi kamu menyerahkan hidupnya kepada aku dan kakakku. Aku akan mengingat kebaikan ini di hatiku. Mendengarkan hal itu, Tanyun sedikit mengangguk dan berkata, cepat habisi dia. Ketika Shen Shubing sedikit mengangguk, emosi Shen Shuzhen benar-benar di luar kendali. Shen Shuzhen berteriak, Gongsun Yangchun, kembalikan nyawa ayahku. Ini semua salahmu. Aku bahkan belum pernah melihat ayahku untuk terakhir kalinya. Aku akan menebasmu dengan 1000 pedang. Shen Shuzhen menangis dan mulai menebas Gongsun Yangchun dengan pedangnya. Setiap kali dia menebas, sepotong daging tipis terbang menjauh dari tubuh Gongsun Yangchun. Pada saat ini, 1000 pedang yang dikatakan oleh Shen Shuzhen bukanlah omong kosong. Dia benar-benar menebas 1000 pedang. Detik berikutnya, teriakan Gongsun Yangchun tidak pernah berhenti. Sesaat kemudian, tubuh bagian atas Gongsun Yangchun hampir tersisa kerangka, tetapi dia masih memiliki nafas. Shen Shuzhen berkata sambil menangis, adikku, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Shen Shubing melintas melewati Gongsun Yangchun dengan pedangnya. Saat berikutnya, kelapa Gongsun Yangchun terbang menjauh dari tubuhnya. Lalu jiwa-jiwa milik Gongsun Yangchun juga dihancurkan oleh Shen Shubing. Shen Shubing dan Shen Shuzhen berlutut di tanah bersama-sama. Mereka melihat ke arah kampung halaman mereka. Lalu mereka berkata, Ayah, putrimu telah membahaskan dendammu. Shen Shubing tersenyum dan berkata, Ibu, kamu mengatakan bahwa putrimu ini harus membahaskan dendam ayah. Ibu, apakah kamu melihatnya? Putrimu ini dan kakak telah memenuhi keinginanmu. Gongsun Yangchun telah dihabisi. Pada saat ini, ketika Mu Mengyi dan Song Xiao ingin melangkah untuk membantu kedua saudara perempuan itu, suara Tanyun terdengar di benak mereka. Mengyi, Xiao, mereka sudah terlalu lama menunggu hari pembalasan pada Gongsun Yangchun. Biarkan mereka menangis. Terkadang air mata adalah obat untuk patah hati. Nah ya, Mimin setuju tuh. Setelah beberapa saat, kedua saudara perempuan itu berhenti menangis. Pada saat ini, semua murid divisi Pil Gerbang Suci, mereka memandang Shen Shubing dan Shen Shuzhen dengan hormat. Tidak ada alasan lain, karena mereka adalah putri dari mantan kepala divisi Pil Gerbang Suci. Shen Shuzhen dan Shen Shubing menyeka air mata mereka. Dan setelah kembali ke barisan, Tanyun melirik mereka dan berkata dengan acuh tak acuh, leluhur pengkhianat dan leluhur mata-mata, semuanya telah dihabisi. Kalau begitu sudah waktunya untuk membersihkan kalian. Mendengarkan hal itu, Feng Yun, para leluhur divisi formasi dan Feng Qingcheng, hati mereka menjadi gelisah karena mereka semua adalah mata-mata dari keluarga Feng. Namun kata-kata Tanyun selanjutnya membuat mereka lega, tetapi juga memiliki keraguan. Tanyun berkata, leluhur agung divisi formasi dan semua leluhur divisi formasi serta Feng Qingcheng, mereka setia kepada sekte suci Huangfu, dan kepala sekte ini percaya bahwa mereka jelas bukan mata-mata. Setelah mengatakan hal itu, Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng dan melirik para pejabat tinggi. Pada saat ini, lebih dari 6.000 pejabat tinggi dari gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci. Mereka semua memandang Tanyun. Sejak hari mereka menjadi mata-mata, mereka telah bersiap untuk yang terburuk dan bahkan kematian. Alasan mengapa mereka tidak melawan adalah karena mereka takut. Karena mereka merasa bahwa Tanyun adalah pria berdarah dingin. Mereka tahu bahwa dengan ranah mereka, bahkan jika mereka ingin menghabisi diri mereka sendiri, mereka tidak memiliki kesempatan. Di bawah kendali mata Dewa Hongmeng, lebih dari 6.000 orang tiba-tiba tampak lamban. Tanyun berkata, mata-mata majulah. Begitu kata-kata itu terdengar, dan Tayu dan bahkan semua orang terkejut dan marah. Total ada 1.600 orang dari gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci yang merupakan mata-mata. Tanyun menggertakkan giginya dan berkata, kalian 1.600 orang berdiri sesuai dengan kelompok kalian. Untuk para pemimpin setiap kelompok, kalian berdiri di garis depan. 1.600 orang dibagi menjadi 12 kelompok. Segera,
Tanyun melepaskan mata Dewa Hongmeng pada orang yang bukan mata-mata. Ketika para pejabat tinggi dari berbagai divisi menatap teman dekat mereka ternyata adalah mata-mata, mereka menjadi sangat marah. Mereka juga tercengang karena ada 1.600 pejabat tinggi yang merupakan mata-mata. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa sekte suci Wangfu dipenuhi mata-mata. Para murid berteriak dengan keras, kepala sekte habisi mereka. Setelah Tanyun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua murid untuk diam, dia melirik mata-mata yang dipimpin oleh 12 orang. Lalu dia berkata, "Katakan satu persatu, dari mana kalian berasal?" Pria yang memimpin kelompok pertama berkata dengan ekspresi datar, "Kami dari Sekte Abadi." Wanita yang memimpin kelompok kedua berkata dengan jujur, "Kami adalah orang-orang dari Istana Jiwa Ilahi." Wanita yang memimpin kelompok ketiga berkata dengan ekspresi datar, "Kami adalah anggota keluarga jin." Pria yang memimpin kelompok keempat berkata, "Kami dari dinasti Toba." Kemudian pemimpin mata-mata kelompok kelima hingga ke-12 berkata secara berurutan, "Kami dari dinasti Wangfu, kami dari dinasti Nanggong, kami dari keluarga Murong, kami dari dinasti Tang, kami dari keluarga Zhongli, kami dari keluarga Qili yang merupakan keluarga tersembunyi, kami dari keluarga Xihong yang merupakan keluarga tersembunyi, kami dari keluarga Zhongwu yang merupakan keluarga tersembunyi." Setelah mendengarkan hal itu, Dan Tayu gemetar karena marah. Lalu dia berkata, "Dua sekte kuno di pegunungan hukuman surgawi itu sudah wajar. Tetapi orang tua ini tidak pernah membayangkan bahwa 6 keluarga kuno akan datang. Lalu 4 dinasti suci juga datang. Bahkan 3 keluarga tersembunyi yang mengaku acuh tak acuh terhadap dunia telah mengirim orang untuk masuk ke dalam sekte suci Wangfu." Pada saat ini, tidak hanya Dan Tayu yang marah, tetapi para pejabat senior dan pejabat tinggi lainnya juga sama. Dan Tayu yang terluka parah berkata, "Yuner, habisi mereka semua." Tanyun buru-buru memegang Dan Tayu, lalu dia berkata, "Kakek, tenanglah. Yuner akan menanyakan beberapa pertanyaan padamu sebelum menghabisi mereka." Dan Tayu berkata, "Baiklah, katakan saja." Tanyun tidak segera bertanya, tetapi dia bergumam, "Sekarang aku telah mengambil kembali Jini, Mushin, Qingyi, Wowu, Xianchen, dan Jime. Masih ada 5 pedang Dewa Hongmeng dengan 1 atribut. Lalu pedang pembantai Dewa Hongmeng yang memiliki 11 atribut sekaligus. 2 dari pedang Dewa Hongmeng beratribut 1 berada di dinasti Tangsun saat ini. Lalu pedang pembantai Dewa Hongmeng dengan 11 atribut ada di Istana Jiwa Ilahi. Lalu di mana 3 pedang lainnya? Ketika aku mengikuti uji coba di Tanah Abadi, aku memasuki jurang pemakaman dewa. Aku bertemu dengan Dewa Hong Huang. Dia memberitahuku bahwa ada total 11 orang yang mencuri pedang Dewa Hongmeng bersama-sama. Selain 3 leluhur dari 3 sekte kuno, ada Toba Chen Yuan, Nagong Chongshu, Mu Gufeng, Huang Fu Lingyun, Tang San Feng, Qili Ruxu, Huang Fu Lingyun, Si Hong Rukong, dan Song Wu Changchun. Sepertinya 3 pedang Dewa Hongmeng yang tersisa berada di antara Toba Chen Yuan, Nagong Chongshu, Si Hong Rukong, Qili Ruxu, Huang Fu Lingyun, dan Song Wu Changchun. Setelah Tanyun memikirkan hal itu, dia menatap Dan Tayu, lalu bertanya apakah Dan Tayu mengetahui asal-usul ke-6 orang itu. Meskipun Dan Tayu tidak tahu maksud Tanyun saat ini, tetapi dia berkata, "Yuner, Toba Chen Yuan adalah mantan raja dinasti Toba. Nagong Chongshu juga merupakan mantan raja dinasti Nanggong. Huang Fu Lingyun adalah mantan raja dinasti suci Wangfu. Dia juga kakak tiri dari leluhur pertama sekte suci Wangfu. Hanya saja orang itu kejam. Leluhur pertama dan leluhurku terpaksa meninggalkan dinasti suci Wangfu. Kemudian, kekuatannya meningkat pesat dan mendirikan sekte suci Wangfu. Lalu sekte suci Wangfu dan dinasti suci Wangfu menjadi musuh bebuyutan. Adapun Si Hong Rukong, Qili
Li Ruxu dan Song Changchun. Mereka bertiga adalah kepala keluarga tersembunyi. Mendengarkan hal itu, Tan Yun mengangguk. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa di masa depan, dia dapat mencari pedang Dewa Hongmeng yang tersisa di dinasti suci maupun keluarga tersembunyi. Dan Tayu berkata dengan cemas, "Yuner, mungkinkah sesuatu terjadi? Dan mengapa kamu bertanya tentang ini?" Tan Yun berkata, kakek Yuner tiba-tiba teringat sesuatu dan menanyakan pertanyaan ini. Dan Tayu berkata melalui transmisi suara, "Yuner, setelah kamu menghabisi mata-mata, bicaralah dengan kakekmu ini tentang Xuanzong yang akan kembali dalam waktu 20 tahun hingga 50 tahun. Lalu Xianer, karena kematian Xuanzong, anak itu sekarang mengurung diri." Tan Yun berkata, "Kakek, ketika sekte kembali tenang, Yuner akan pergi menemui Xianer." Setelah saling berbicara melalui transmisi suara, Tan Yun berkata dengan serius, "Tetua penegak hukum, dengarkan perintahku." Yuan Fengjun melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Bawahan ada di sini." Tan Yun tampak acuh tak acuh dan berkata, "Bawa mata-mata itu pergi dan habisi mereka semua, dan buang mayat mereka di gunung untuk memberi makan monster." Setelah Yuan Fengjun menerima perintah, dia memanggil 1.600 murid inti penegak hukum dan membawa 1.600 mata-mata untuk pergi. Tan Yun berdiri di langit. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya yang menyelimuti lebih dari 7 juta murid. Lalu dia berkata, "Semua orang angkat kepala dan tatap kepala sekte ini. Mereka yang melanggar perintah akan dihabisi tanpa ampun." Setelah berbicara, mata Tan Yun memancarkan cahaya merah. Sebagian besar murid segera mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Dan saat mereka menatap Tan Yun, mereka menjadi terdiam. Tiba-tiba banyak suara terdengar. "Kepala sekte, maafkan aku. Kepala sekte, kami juga tidak ingin menjadi mata-mata. Tetapi kami tidak punya pilihan lain. Kepala sekte, kami benar-benar tahu kami salah. Kami akan mengkhianati keluarga kami dan dinasti kami. Jadi tolong maafkan kami." Pada saat ini, Song Li Siner yang berada di alam ilahi tingkat ke-8. Dia bergumam, "Aku di alam ilahi tingkat ke-8. Tan Yun tidak mungkin mengendalikan diriku. Paman Bu, Situ Wuhen, Jin Xianghai, dan Toba King Tian. Alasan mengapa mereka dikendalikan oleh Tan Yun itu karena mereka terluka parah dan jiwanya melemah. Sementara aku tidak terluka. Jadi Tan Yun tidak mungkin bisa mengendalikan aku. Selama aku bertahan hari ini, aku akan menemukan cara lain untuk meninggalkan sekte suci Wangfu. Sebelum aku pergi, aku ingin Tan Yun membayar hutang dengan darah." Setelah beberapa analisis, Song Li Siner mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun. Dia segera berpura-pura dikendalikan. Menghadapi permohonan puluhan ribu murid, Tan Yun acuh tak acuh, lalu dia berkata, "Jika bukan karena mata-mata, kepala sekte lama tidak akan mati. Di hatiku, aku membenci kalian." Setelah berbicara, Tan Yun melirik lebih dari 7 juta murid yang tampak lamban. Lalu dia berkata, "Mata-mata berdiri." Mendengarkan hal itu, tidak ada murid yang berdiri. Tidak peduli seberapa pintarnya Tan Yun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Song Li Yuxin yang dianggap sebagai teman adalah mata-mata. Kemudian, Tan Yun menemukan melalui kesadaran spiritualnya bahwa ada lebih dari 40.000 murid mata-mata yang sedang berlutut di tanah. Dan Tayu, para senior dan pejabat tinggi, mereka dengan jelas menyadari keseriusan masalah ini. Mereka memandang Tan Yun dengan kekaguman dan rasa hormat. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Wang Yuan." Pada saat ini, Wang Yuan, dia kan penegak hukum gerbang suci. Dia berkata dengan semangat, "Bawahan ada di sini." Tan Yun memandang Wang Yuan yang kehilangan lengan kanannya. Dia ingat adegan ketika lengan kanannya hilang untuk melindungi Nanggong Ruksui lebih dari 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, Tan Yun telah memberitahu Wang Yuan bahwa ketika dia sembuh, Tan Yun akan memberikan setetes cairan kehidupan. Tetapi karena ada kejadian di mana Dante Xuanzong dihabisi oleh musuh, Tan Yun belum sempat membantu Wang Yuan untuk memulihkan tangannya. Setelah Tan Yun mengangguk,
Dia menatap Hangu dan berkata dengan sungguh-sungguh, 10 tahun yang lalu, kepala sekte ini menyerahkan pedang dewa kepada Hangu untuk membuat mata-mata dan pengkhianat berpikir bahwa kepala sekte ini telah dihabisi oleh Hangu. Saat itu Hangu juga kehilangan lengan kirinya. Kali ini Hangu telah memberikan kontribusi yang besar. Kepala sekte ini akan memerintahkan orang untuk mengukir perbuatanmu di batu. Batu itu akan diletakkan di gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci. Biarkan semua orang mengingat kejadian hari ini. Biarkan semua orang mengingat orang-orang yang berkorban untuk menstabilkan sekte suci Wangfu. Selanjutnya, kepala sekte ini mengumumkan bahwa perselisihan antara 10 divisi akan dihapuskan. Mulai sekarang, 10 divisi akan disatukan. Murid dari berbagai divisi akan berbagi kebencian yang sama dan saling menghormati di masa depan. Kepala sekte ini juga akan mengumumkan bahwa hari ini akan diingat sebagai hari kemerdekaan sekte suci Wangfu. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi perselisihan antara 10 divisi. Setelah jeda, Tanyun berkata lagi, di benak kepala sekte ini, status kalian sama. Kalian semua 10 divisi dari sekte suci Wangfu. Ketika pejabat tinggi dan murid mendengarkan kata-kata itu, air mata memenuhi pipi mereka. Lalu mereka berteriak dengan penuh semangat, dan Tayu menangis dan bergumam, leluhur pertama, apakah kamu melihatnya? Yuner akhirnya menyatukan 10 divisi. Xuanzong anakku, pernahkah kamu melihatnya? Yuner tidak mengecewakan dirimu. Sekarang sekte suci Wangfu menjadi damai. Ketika semua orang menghela nafas dan menangis, lebih dari 40.000 mata-mata yang berlutut juga menangis, tetapi mereka menangis karena ketakutan. Pada saat ini Tanyun berkata, Subing berikan Wang Yuan cairan kehidupan milikmu. Xian milikmu berikan pada Hangu. Pada awalnya, Tanyun memberi Tianxiang Nanggong Yukin, Mu Mengyi, Song Xiao, Xian dan Te Xianer, dan Shen Subing masing-masing 1 tetes. Kemudian, ketika Tanyun terluka parah, Mu Mengyi memberikan Tanyun cairan kehidupan miliknya. Lalu milik Song Xiao ketika Tanyun dan Raja Serigala Iblis Api Emas bertarung dengan sengit di arena gladiator lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia memberikannya kepada Tanyun untuk memulihkan luka Raja Serigala Iblis Api Emas. Sekarang Dante Xianer masih mengasingkan diri. Milik Tianxiang telah diberikan pada orang tuanya. Jadi Tanyun hanya bisa meminta 2 tetes, milik Shen Subing dan Sui Xian. Kedua wanita itu menjawab dan memberikan Wang Yuan dan Hangu satu-satunya setetes cairan kehidupan milik mereka. Wang Yuan dan Hangu sangat bersemangat. Mereka segera memanipulasi cairan kehidupan dan menggunakannya. Segera, lengan kanan Wang Yuan yang hilang dan lengan kiri Hangu yang hilang menjadi tumbuh kembali. Wang Yuan dan Hangu menghadap ke Tanyun. Mereka bersujud bersama dan berkata, Kepala sekte, terima kasih banyak. Tanyun berkata sambil tersenyum, inilah yang dijanjikan kepala sekte ini sebelumnya. Kemudian, Tanyun berkata dengan tajam, kalian berdua bawa murid penegak hukum untuk mengeksekusi mata-mata ini. Ingat, kalian harus menghancurkan jiwa mereka. Setelah keduanya menerima perintah, mereka mulai memimpin murid penegak hukum dan membawa lebih dari 40.000 mata-mata. Di antara lebih dari 40.000 mata-mata, beberapa mencoba melarikan diri. Hangu tiba-tiba muncul di langit dan menggunakan domain emas miliknya. Lalu dia berkata, aku akan menghabisi kalian di tempat. Dalam sekejap, tirai cahaya keemasan dengan diameter ribuan mil menyelimuti lebih dari 40.000 mata-mata. Para mata-mata berkata, Tanyun, tunggu saja. Kamu dan semua orang di sekte suci Wangfu akan mati. Kamu tunggu saja kehancuran sekte suci Wangfu. Hanya dalam 3 napas, lebih dari 40.000 mata-mata telah dihabisi. Tanyun berpikir dia adalah orang yang menghargai kehidupan, tetapi mereka semua adalah mata-mata. Tanyun sadar, jika mata-mata itu tidak dihabisi, ribuan murid sekte suci Wangfu akan mati. Tanyun telah melakukan pekerjaan dengan baik.
Pada saat ini, Tanyun menatap lebih dari 7 juta murid dan berkata dengan tegas, "Kalian harus ingat bahwa menghabisi mata-mata hanyalah permulaan. Apa yang harus dilakukan Sekte Suci Wangfu adalah menghancurkan kekuatan di belakang para mata-mata itu dan membiarkan mereka membayar harga yang menyakitkan untuk apa yang telah mereka lakukan." Semua murid dan pejabat tinggi berteriak serempak, "Kepala Sekte Perkasa! Kepala Sekte Perkasa!" Pada saat ini, Tanyun berkata sambil berpikir, "Sekarang para pejabat tinggi dari setiap divisi, katakan siapa yang tidak hadir di sini dari divisi kalian." Pada saat ini, Tetua ke-15 Divisi Pil Gerbang Suci, dia berkata dengan hormat, "Kepala Sekte." Tetua Divisi Pil Tan Xingying menghilang. Ketika Tanyun mengerutkan keningnya, Song Wuxiao naik ke udara dan berhenti di depan Tanyun. Dia membungkuk dan berkata, "Kepala Sekte, kakak perempuanku meninggalkan Sekte untuk beberapa waktu ke depan. Sebelum kakak perempuanku pergi, dia memberikan surat ini." Setelah mengatakan hal itu, Song Wuxiao menyerahkan surat di tangannya kepada Tanyun. Song Wuxiao tahu bahwa Tanyun adalah tunangannya secara pribadi, tetapi di depan semua orang dia harus memberi hormat kepada Tanyun. Tanyun menarik napas dalam-dalam dan meletakkan surat itu di tangannya. Setelah Song Wuxiao kembali, seorang tetua divisi senjata berkata, "Kepala Sekte, Tetua Murong Sisi juga menghilang." Tanyun mengira Gongsun Roxy pergi bersama Murong Sisi, jadi dia mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Tanyun melihat sekeliling pada jutaan murid dan segera menoleh ke Dan Tayu dan berkata, "Kakek Yuner ingin mengubah pola sekte dan menunjuk wakil kepala sekte. Bagaimana menurutmu?" Tidak hanya Dan Tayu yang tercengang, tetapi semua orang juga sama. Tanyun berkata lagi, "Tidak hanya wakil kepala sekte, tetapi Yuner juga akan mendirikan divisi ke-11. Begitu kata-kata itu terdengar, semua orang menjadi lebih tercengang. Pada saat yang sama, mereka juga bertanya-tanya, apa itu divisi ke-11 dan siapa yang akan menjadi wakil kepala sekte? Dan Tayu berkata, "Yuner sejak leluhur mendirikan sekte. Sekte ini tidak pernah memiliki wakil kepala sekte. Namun apapun yang kamu putuskan, kakek mendukungmu." Leluhur divisi formasi dan leluhur penegak hukum berkata serempak. Bawahan juga mendukung. Tanyun tertawa dan berkata, "Baiklah kalau begitu." Pada saat ini, di pikiran semua orang, wakil kepala sekte yang akan ditunjuk Tanyun pastilah orang terdekatnya. Semua orang tanpa sadar memikirkan Mu Mengyi dan Song Wuxiao. Tepat ketika semua orang berpikir seperti itu, Tanyun berkata dengan keras, "Toba Yingying, dengarkan perintahku." Toba Yingying melintas dan muncul di depan semua orang. Dia berlutut dan berkata, "Murid ada di sini." Tanyun tersenyum dan berkata, "Kepala sekte ini menunjukmu sebagai wakil kepala sekte yang pertama kali di Sekte Suci Wangfu. Kamu akan membantu kepala sekte ini dalam mengelola Sekte Suci Wangfu." Toba Yingying berkata, "Kepala sekte, terima kasih banyak." Ketika Toba Yingying menjawab dengan hormat, semua orang terkejut karena Toba Yingying tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan di wajahnya. Dan Tayu berkata, "Yuner, kakek ingin mengatakan sesuatu. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak." Tanyun berkata, "Kakek, tolong bicara." Dan Tayu berkata, "Yuner, bagaimanapun juga posisi wakil kepala sekte sangatlah penting. Bagaimana dengan kemampuan Yingying? Apa bakatnya? Kakek dan para leluhur yang ada di sini tidak tahu." Dan Tayu memikirkan Tanyun. Dia tahu reputasi Tanyun saat ini. Secara alami tidak ada yang keberatan dengan naiknya Toba Yingying menjadi wakil kepala sekte. Tanyun berkata dengan tegas, "Yuner memahami kekhawatiran kakek, tetapi Yuner harus memberitahu kakek dan semua orang. Kemampuan Toba Yingying untuk melompati tantangan adalah yang kedua setelah kepala sekte ini, dan bakatnya adalah yang kedua setelah kepala sekte ini. Namun dalam hal strategi dia jauh lebih baik daripada kepala sekte ini. Oleh karena itu, kepala sekte ini menunjuk dia sebagai wakil kepala sekte. Selain kakek, siapa lagi yang punya pendapat?"
Mendengarkan hal itu, semua orang memilih untuk tetap diam. Dan Tayu membungkuk ke arah Toba Ying dan berkata, dan Tayu memberi hormat pada wakil Kepala Sekte, leluhur penegak hukum, anggota organisasi hukuman surgawi, dan para pejabat tinggi dari semua divisi. Mereka segera berlutut dan bersujud kepada Toba Ying. Pada saat ini, lebih dari 7 juta murid berlutut dan bersujud. Lalu mereka berkata, murid memberi hormat pada wakil Kepala Sekte. Toba Ying berdiri dan berkata kepada semua orang, semuanya berdirilah. Semua orang berdiri dan berkata, wakil Kepala Sekte, terima kasih. Tanyun berkata, mulai sekarang perintah wakil Kepala Sekte adalah perintah Kepala Sekte. Mereka yang melanggar perintah akan ditangani sesuai aturan sekte. Semua orang berkata serempak. Bawahan dan murid mengerti. Kemudian Tanyun berkata lagi, hari ini Kepala Sekte ini menetapkan divisi ke-11 yang merupakan divisi binatang buas. Begitu kata-kata itu terdengar, semua orang terkejut. Seseorang berbisik, binatang buas lebih rendah daripada manusia. Bagaimana mereka bisa sejajar dengan kita? Oke guys, di sini Mimin pertegas ya. Binatang buas dan monster itu sama aja, jadi nggak usah bingung ya. Oke, kita lanjut. Pada saat ini, tidak hanya para pejabat senior yang mengeluh, tetapi para petinggi dan semua murid juga mengungkapkan kebingungan karena anggapan bahwa monster atau binatang buas adalah ras yang lebih rendah sudah tertanam di pikiran semua orang. Di hadapan keraguan dan keluhan semua orang, mata Tanyun menunjukkan sedikit kemarahan. Lalu dia berkata, kalian semua diamlah. Apa kalian memandang rendah binatang buas? Tanyakan pada hati nurani kalian masing-masing. Mengapa kalian masih bisa hidup sampai hari ini? Sekte suci Wang Fu telah menduduki ngarai para dewa. Tetapi kalian telah melupakan pertempuran para dewa yang ketiga. Siapa yang akan melindungi leluhur kalian? Dan siapa yang akan melindungi manusia di benua hukuman surgawi? Pada saat ini, Sensusen tetua agung divisi berjasa. Dia maju selangkah dan membungkuk. Lalu dia berkata, Kepala Sekte bawahan ini belum lupa. Tanyun memandang Sensusen dengan dingin. Kemudian dia memandang semua orang dan berkata, jika kalian belum lupa, maka kalian harus tahu bahwa di zaman kuno, ras naga emas dan ras naga iblis yang menjaga benua hukuman surgawi juga binatang buas. Jika bukan karena mereka, manusia di benua hukuman surgawi pasti sudah lama mati. Jika leluhur kalian mati, lalu dari mana kalian berasal? Mungkinkah kalian ingin mengatakan bahwa naga adalah binatang suci, jadi kalian menghormati mereka? Jika memang begitu, maka kalian tidak tahu malu. Ingatlah perkataan Kepala Sekte ini. Begitu mereka ditaklukkan, peluang mereka berkhianat lebih rendah daripada manusia. Kata-kata Tanyun membuat Sensusen yang memiliki pendirian yang kuat menjadi malu. Sensusen dan semua orang tidak bisa memberikan alasan lagi untuk membantah perkataan Tanyun. Waktunya saweria dari Bang Tommy. Ngopi Min. Siap, terima kasih banyak Bang Tommy. Dari Bang Rofik Don Min. Wah oke ya. Kemarin Bang Rofik mau traktir 50.000 kalau 10 episode. Berarti Don ya. Tinggal nunggu Bang Yoga nih, yang kemarin ngasih tantangan juga ya, 250.000-nya lagi. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang ya, sungguh membagongkan. Terima kasih.